Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira dari kelas 1C Teknik Mekatronika dengan NIM 4425022. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang simulasi rangkaian flip-flop jam digital. Seperti yang kita ketahui, perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada perangkat elektronik yang digunakan untuk menampilkan informasi secara otomatis dan akurat. Salah satu contoh penerapan teknologi digital yang sering digunakan adalah jam digital. Jam digital memiliki fungsi penting sebagai petunjuk waktu dan tingkat ketelitian yang tinggi, serta tampilan yang mudah dibaca. Dalam dunia elektronika, pembuatan jam digital juga menjadi sarana pembelajaran yang baik untuk memahami konsep dasar rangkaian logika digital, counter, decoder, dan display 7 segment. Pemilihan rangkaian ini merupakan tugas yang dilakukan karena rangkaian ini mencakup banyak konsep penting dalam elektronika digital, mulai dari sistem pencaca, logika gerbang, hingga tampilan output digital. Dengan mengerjakan proyek ini, kami harap dapat memahami cara kerja rangkaian digital secara nyata, melatih kemampuan analisis kesalahan rangkaian, serta meningkatkan keterampilan dalam menggunakan software simulasi Proteus. Selain itu, proyek jam digital juga memiliki manfaat praktis karena konsepnya banyak diterapkan pada perangkat elektronik modern, seperti jam otomatis, timer, stopwatch, dan sistem penjadwalan digital. Pada rangkaian ini terdapat komponen utama, yaitu flip-flop JK. Flip-flop JK pada dasarnya merupakan flip-flop SR yang diberi gerbang dengan tambahan rangkaian input clock yang mencegah kondisi output ilegal dan tidak valid yang dapat terjadi ketika kedua input S dan R sama dengan level logika 1. Karena input clock tambahan ini, flip-flop JK memiliki 4 kemungkinan kombinasi input, yaitu logika 1, logika 0, tidak berubah, dan toggle. Selanjutnya ada beberapa komponen untuk menjalankan simulasi rangkaian jam digital tersebut. Yang pertama adalah resistor. Resistor berfungsi sebagai pembatas arus listrik dalam sirkuit agar komponen tidak rusak. Yang kedua adalah gerbang NN, yaitu untuk membalikan hasil dari gerbang N. Jika output bernilai 0, maka semua input bernilai 1, dan sebaliknya, jika salah satu input bernilai 0, output akan selalu bernilai 1. Selanjutnya ada JK flip-flop. Ini berfungsi untuk menyimpan, memanipulasi, dan menghitung data biner dalam sirkuit elektronik digital seperti rangkaian counter, register, dan pembagi frekuensi. Selanjutnya adalah IC. IC berfungsi sebagai decoder BCD atau binary coded decimal ke 7 segment dan driver. Selanjutnya ada ground yang berfungsi sebagai titik acuan tegangan 0 volt dan jalur balik bagi arus listrik agar dapat kembali ke sumbernya. Komponen selanjutnya adalah power. Berfungsi sebagai sumber tegangan dan arus listrik serta dapat menghidupkan beberapa komponen elektronik. Dan yang terakhir adalah display 7 segment. Berfungsi untuk menampilkan informasi numerik angka 0-9 dan beberapa karakter huruf dasar melalui kombinasi nyala 7. Selanjutnya adalah aljabar boolean. Di sini ada rangkaian flip-flop A. Pertamanya adalah yaitu flip-flop A lalu toggle atau berubah sebagai clock. Ini ada disebut dan disebut
4. Maksudnya apa? Misalnya satuan detik sedang menghitung 0 sampai 4. Bisa kita perhatikan pada PA berubah setiap clock 0, 1, 0, 1, 0. Karena BA sama dengan KA itu adalah 1, maka PA selalu tugel. Karena tugel, QB hanya berubah saat PA sama dengan 1. Nah, ketika PA 1, QB sebelumnya adalah 0, maka QB setelahnya adalah 1. Karena QB sama dengan KB sama dengan PA, maka QC berubah jika PA sama dengan 1 dan QB sama dengan 1. Dengan persamaan GT sama dengan KC sama dengan PA M QB, contohnya pada angka 3 dengan biner 00, 11. PA sama dengan 1, QB sama dengan 1, maka QC tugel, sehingga hitungan berikutnya menjadi 4, yaitu 1, 0. Selanjutnya, jika QD berubah, itu karena QA, QB, dan QC itu sama dengan 1, sehingga bisa kita jadikan persamaan CD, KD sama dengan QA, QB, QC. Contohnya angka 7 dengan biner 0111. Semua QA, QB, QC bernilai 1, sehingga QD berubah dan menghasilkan 8 menjadi 1000. Nah, mengapa ada persamaan reset? Jika kita ada reset, counter 4 bit akan menghitung dari 0000 sampai 1111 atau 0 sampai 15. Selanjutnya, reset satuan detik. Nah, saat mencapai angka desimal 10 dengan biner 1010 yang bernilai 1 adalah QD dan QB. Sehingga ketika kita karena kita menggunakan gerbang NN dengan rumus QD bar dan QD bar and QB bar, maka hasilnya sama dengan 0, sehingga sinyal reset aktif dan counter kembali ke 0. Dan puluhan detik, sama seperti reset satuan detik, puluhan detik hanya sampai 5, karena ketika mencapai angka 6 dengan biner 110, maka yang angka 1 adalah QC dan QB. Bisa kita kalikan sesuai dengan persamaan pada gerbang NAND, yaitu QC bar dan QB bar, sehingga hasilnya sama dengan 0. Maka counter langsung kembali ke 0. Jadi maksud dari aljabar boolean ini yaitu mengendalikan setiap JK flip-flop pada rangkaian jam digital. Flip-flop A sampai D membentuk counter biner yang menghitung pulse clock secara berurutan. Persamaan reset digunakan untuk membatasi hitungan agar satuan hanya menghitung 0 sampai 9 dan puluhan hanya menghitung 0 sampai 5. Dengan demikian, rangkaian ini dapat menampilkan waktu yang sesuai dengan
pada 7 segmen melalui IC. Nah, itulah tadi simulasi rangkaian dari Proteus yang saya buat. Selanjutnya, keterangan setiap display. Display pertama itu yang di sebelah kiri merupakan puluhan menit. Selanjutnya yang kedua merupakan satuan menit. Selanjutnya yang ketiga merupakan puluhan detik, dan selanjutnya yang terakhir merupakan satuan detik. Oke, baik. Pada rangkaian satuan, kita menghubungkan gerbang NAND ke biner yang menghasilkan angka 10, yaitu binernya 1010. Maka gerbang NAND kita hubungkan ke JK flip-flop yang pertama dan yang ketiga. Bisa kita sebut QA dan QC. Maka display akan membaca angka biner sesuai yang kita masukkan, sehingga dia mengeluarkan angka 0 sampai 9. Kenapa tidak sampai 10? Karena sudah kita jelaskan tadi bahwa ketika dia mencapai angka 10, 1010, karena gerbang NN yang kami gunakan, maka pada saat situasi 1010, gerbang NN akan meresetnya, sehingga display akan kembali ke angka 0. Selanjutnya adalah tabel kebenaran. Ini adalah tabel kebenaran dari display satuan detik. Selanjutnya, ini rangkaian puluhan. Nah, rangkaian puluhan hanya mengeluarkan angka dari 0 sampai 5. Untuk menghasilkan angka 0 sampai 5, kita menyambungkan gerbang NN ke biner desimal 6. Kenapa sampai 6? Karena pada saat kondisi 6, gerbang NN akan mereset counter. Jadi belum sempat sampai 6, display akan kembali ke 0 karena gerbang NN yang meresetnya. Maka dari itu kita bisa membuat tabel kebenarannya yang ditunjukkan. Begitupun seterusnya pada rangkaian satuan dan satuan menit dan satuan puluhan detik, puluhan menit. Nah, sesuai dengan kondisi pada rangkaian puluhan detik dan satuan detik, pada puluhan menit dan satuan menit itu sama seperti yang tadi pada satuan dan puluhan detik. Cara kerjanya pun sama. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa rangkaian jam digital yang disimulasikan menggunakan JK flip-flop dan gerbang NN serta IC dan resistor menunjukkan penerapan konsep dasar elektronika digital dalam sistem pencacah waktu melalui perencangan rangkaian satuan detik, puluhan detik, satuan menit, serta puluhan menit. Dapat dipahami bagaimana data biner diproses dan ditampilkan menjadi informasi waktu yang mudah dibaca. Simulasi ini membuktikan bahwa flip-flop secara beraturan sesuai tabel kebenaran yang telah dirancang. Selain meningkatkan pemahaman tentang logika digital dan sistem pencacah
Proyek ini juga melatih kemampuan analisis rangkaian serta penggunaan software simulasi Proteus sebagai alat bantu perancang sistem jam digital. Baiklah, itulah tadi penjelasan mengenai simulasi jam digital menggunakan GK Flip-Flop. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.